Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Yang pertama, ada saya sendiri, Nurul Lailatul Rosida. Ada teman saya, Disrawa Yufitria dan Muhammad Fikri Salsadil. Di sini, kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan dalam satu periode, di mana sebagai acuan bagaimana kinerja perusahaan untuk mengetahui berapa banyak laba dan rugi yang didapat oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan hal penting yang perlu dikerjakan dan sangat akurat. Lalu, kita membahas mengenai tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya. Maksudnya apa memberikan informasi yang terpercaya itu? Nah, di sini yang pertama, untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lalu menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan, serta menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Yang kedua, memberikan informasi sumber kekayaan dengan maksud memberikan gambaran jumlah dividen yang diharapkan ke pemegang saham. Lalu yang kedua, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditur, supplier, pegawai, pemerintah, dan kemampuan dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Lalu yang ketiga, memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian. Untuk tujuan laporan keuangan yang ketiga, yaitu memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Jadi di sini ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Lalu, laporan arus gas, laporan perubahan modal, laporan neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Ya, selanjutnya mengenai fungsi laporan keuangan. Yang pertama, untuk menggambarkan kondisi perusahaan. Dari laporan tersebut, kita tuh dapat melihat ya, apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Atau juga dapat melihat apakah arus kas yang keluar masuk berjalan dengan lancar dalam satu periode tersebut atau malah sebaliknya. Lalu yang kedua, sebagai bahan evaluasi kerja. Dengan adanya laporan keuangan ini dapat menggambarkan keadaan kondisi perusahaan ya. Misalnya laporan keuangan dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami kerugian pada periode ini, maka pihak manajerial akan mengevaluasi apa yang menjadi penyebab terkait hal tersebut. Nah, itu dievaluasi. Seperti itu. Laporan keuangan juga dijadikan sebagai bahan perencanaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, perusahaan mengalami keuntungan pada periode kemarin. Karena hasil penjualan produk yang sangat melejit, maka perusahaan dapat merencanakan untuk meningkatkan kuantitas produk atau memperluas pasar ya. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pertimbangan membuat keputusan perusahaan. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Kalau dari pihak internal itu laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab bagian keuangan ya. Bagian keuangan pada pihak manajerial dan dewan direksi. Kalau untuk eksternalnya, misalnya seperti pemegang saham yang memberikan modal untuk perusahaan, laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana oleh perusahaan dan sebagai bukti kepada pemerintah bahwa perusahaan telah menjalankan operasional dengan baik tanpa melanggar hukum yang berlaku. Lalu yang terakhir, menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan. Jadi, kredibilitas perusahaan juga sangat penting ya dan sangat mempengaruhi calon investor yang akan menaruh saham pada perusahaan ini, di mana mereka akan lebih percaya pada perusahaan yang berkredibilitas baik. Bukan hanya itu, kredibilitas juga mempengaruhi image perusahaan di mata publik atau masyarakat umum. Karena sekarang sudah banyak perusahaan yang memberikan akses kepada publik untuk dapat melihat laporan keuangan mereka secara transparan.
Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riki Salsado. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laila. Saya Muhammad Riki Salsabil akan melanjutkan kecurangan laporan keuangan atau fraud. Salah satu atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau overstate terhadap aset yang dipendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya atau understate terhadap kewajiban dan beban. Kecurangan laporan keuangan dilakukan untuk siapa saja pada level apapun dan siapapun yang memiliki kesempatan. Penyebab fraud: model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern tidak ada atau lemah, atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas. Tips untuk menghindari fraud pada laporan keuangan: 1. Menggunakan software yang akuntabel, memperketat pelaksanaan SOP, menyediakan sistem pengendalian internal, menjalankan proses komunikasi akuntansi yang baik, mengadakan audit secara proaktif, memberi saluran komunikasi khusus pelaporan tindak kecurangan, memberikan pelatihan anti fraud bagi karyawan. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi yang simpel. Bila ada terjadi fraud, pastinya ada nilai yang tidak wajar atas nilai-nilai yang tertera di laporan laba rugi, mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya, itu salah satu contoh laporan. Sekian dari saya, Muhammad Riki Salsabil. Akan dilanjutkan oleh Mbak Disa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Wayu Fitria akan melanjutkan slide berikutnya. Contoh laporan arus kas. Di PT ABC, laporan cash flow untuk tahun yang berakhir pada periode 31 Desember tahun 2016 dalam rupiah. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional. Laba bersih menurut laporan laba rugi sebesar 200.000 ditambah biaya depresiasi sebesar 20.000, penurunan sebesar 10.000, kenaikan utang jangka pendek sebesar 15.000, kenaikan utang biaya sebesar 5.000, laba penjualan aktiva tetap sebesar 10.000 dan hasilnya sebesar 60.000. Dikurangi kenaikan biaya dibayar di muka sebesar 2.500, kenaikan piutang usaha sebesar 5.000, penurunan utang pajak sebesar 2.500 dan hasilnya sebesar 10.000. Aliran kas bersih dari kegiatan operasi 250.000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Kas masuk yang berasal dari penjualan investasi sebesar 60.000 dikurangi kas keluar untuk membeli peralatan sebesar 150.000. Aliran kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar 90.000. Aliran kas dari kegiatan keuangan. Kas yang diterima dari penjualan saham sebesar 200.000 dikurangi kas untuk membayar dividen sebesar 25.000, kas untuk membayar utang obligasi sebesar 125.000, hasilnya 150.000. Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan sebesar 50.000, kenaikan kas sebesar 210.000, saldo kas pada awal tahun sebesar 50.000, saldo kas pada akhir tahun sebesar 260.000. Selanjutnya contoh laporan perubahan modal. Contoh laporan perubahan modal di PD Hadian. Laporan perubahan modal per 31 Desember tahun 2000.
Modal awal 1 Desember tahun 2000 sebesar 6.040.000. Laba bersih sebesar 7.312.500. Prize hadiah sebesar 450.000. Penambahan modal sebesar 6.862.000 ditambah modal akhir 31 Desember tahun 2000 sebesar 12.902.500. Contoh laporan neraca. Aktiva lancar. Kas sebesar 500.000, piutang dagang sebesar 1.500.000, perlengkapan kantor sebesar 1.200.000, jumlah pertama sebesar 3.200.000. Aktiva tetap, yaitu tanah sebesar 10.500.000, gedung sebesar 3.600.000 dikurangi akumulasi penyusutan gedung sebesar 1.200.000. Jumlah yang kedua yaitu 12.900.000. Jumlah aktiva 1 ditambah 2 sebesar 16.100.000. Kewajiban lancar. Hutang dagang sebesar 1.600.000. Hutang bank jatuh tempo sebesar 600.000. Jumlah pertama sebesar 2.200.000. Kewajiban jangka panjang. Pinjaman bank kedua sebesar 4.800.000. Ekuitas modal saham sebesar 8 juta. Laba ditahan sebesar 1.100.000. Jumlah ketiga sebesar 9.100.000. Jumlah kewajiban dan ekuitasnya sebesar 16.100.000. Selanjutnya, contoh catatan atas laporan keuangan PT AS Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 dan 2018 dalam rupiah. Yang pertama, umum. Ada pendirian perusahaan PT AS Hardware Indonesia Tbk atau perusahaan didirikan awalnya bernama PT Kawan Lama Home Center berdasarkan Akta Notaris nomor 17 tanggal 3 Februari tahun 1995 dari Beni Kristianto. Sarjana Hukum Notaris di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT AS Industritel Perkakas dan kemudian berdasarkan Akta Notaris nomor 40 tanggal 28 Agustus tahun 2001 dari Fathia Helmi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Nama perusahaan selanjutnya diubah menjadi PT AS Hardware Indonesia. Perubahan anggaran dasar perusahaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C 08339-HT.01.04 tahun 2001 tanggal 14 September 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 77 tambahan nomor 11366 tanggal 24 September tahun 2002. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris nomor 47 tanggal 15 Mei tahun 2019 dari Eliwati Citra, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Di antaranya mengenai perubahan sehubungan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup kegiatan perusahaan pada tanggal 14 Juni tahun 2019.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.